Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi, dengan NIM 18720500055. Nah, dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu, Ibu Eka Putri, SPD MPDE. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Eka. Yang dimana pertanyaan yang pertama itu, jelaskanlah tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Nah, sebelum itu, adapun tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang dari sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana tersebut secara efektif dan juga tidak melanggar aturan dan membuat laporan keuangan yang transparan dan juga akuntabel. Nah, disinilah peran kepala sekolah untuk mengelola suatu keuangan dengan sebaik mungkin dengan memberdayakan sumber daya manusia yang ada. Nah, dengan melalui kegiatan manajemen keuangan juga, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan dan juga dapat diupayakan pengadaannya, dan dapat juga dibukukan secara transparan dan digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program sekolah secara efektif dan juga secara efisien. Nah, selanjutnya, fungsi dari manajemen keuangan dalam pendidikan itu adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan juga efisien. Secara tegas, tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen, yang dimana menurut tim dosen administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2009 halaman 92. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, menurut saudari, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya? Jelaskan. Pendidikan merupakan suatu faktor pendukung dalam peningkatan pembangunan ekonomi. Karena pendidikan itu sendiri dapat menciptakan suatu pola pikir pembaharuan, yang dimana atau juga kata lainnya inovasi, dan juga dapat menggunakan teknologi sebagai landasan dari pembelajaran online untuk nantinya itu dapat pendidikan itu dapat menghasilkan tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan peranan komunikasi dalam pendidikan. Nah, selain itu, peranan komunikasi pendidikan dalam pembangunan ekonomi dalam proses pembangunan yang kemudian dikenal dengan istilahnya investment in human capital. Nah, teori ini tuh dia didasari bahwa cara yang paling efisien dalam melakukan pembangunan nasional di suatu negara terletak pada peningkatan kemampuan masyarakatnya. Nah, selain itu, dihipotesiskan pula bahwa faktor utama yang mendukung pembangunan itu adalah pendidikan pada masyarakat. Nah, asumsi dasar yang melandasi harus adanya hubungan pendidikan dengan penyiapan tenaga kerja adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk bekerja. Jadi dengan adanya pendidikan, masyarakat terlatih untuk melakukan suatu tenaga kerja dan bisa melatih dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Nah, selain itu, untuk meningkatkan inovasi dan juga pengetahuan pada masyarakat, tidak hanya pada pendidikan saja, namun pendidikan juga tidak harus selalu menghasilkan lulusan dengan jenis pekerjaan yang tertentu. Di sekolah mungkin memang dapat kita menghasilkan tenaga kerja yang keterampilannya tertentu. Tetapi di setiap sekolah sekolah itu bukan salah satunya tempat di mana kita untuk mencari keterampilan yang akan kita capai. Di tempat lain pun kita bisa menghasilkan keberhasilan dan juga keterampilan dalam bekerja. Lalu pertanyaan ketiga itu, menurut saudari, apa sajakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan? Dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Menurut saya,
Faktor-faktor indikator keberhasilan pendidikan itu ada 3. Ada kepala sekolah, siswa, dan juga guru. Nah, di sini dalam keberhasilan pendidikan, kepala sekolah itu dia berperan sangat penting sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan sekolah. Yang dimana kepala sekolah itu yang memiliki kepemimpinan kepada kepala sekolah menjadi faktor penentu, karena dia yang memimpin suatu sekolah, dan peran-peran yang telah dijalankan kepala sekolah itu yang meliputi seperti peran edukator atau juga pendidik, peran manajer, peran administrator, peran leader sebagai pemimpin, peran penciptaan iklim kerja, dan juga peran kewirausahaan suatu keberhasilan yang dijalankan oleh kepala sekolah. Lalu indikator yang kedua itu guru. Dengan adanya keberhasilan guru sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan sekolah, terlihat itu berhasilnya guru pada semua aspek penilaian yang meliputi guru dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran juga, dan penilaian pembelajaran. Lalu faktor yang ketiga itu adanya faktor siswa, yang dimana siswa merupakan faktor penentu keberhasilan pengelolaan sekolah dari SMP hingga dari SD hingga SMA. Nah, sebagai faktor penentu siswa ini terlihat berhasilnya semua aspek penilaian yang dilakukan terhadap siswa yang meliputi terlaksananya hak siswa, terlaksananya kewajiban siswa, terlaksananya penerimaan siswa baru, dan juga terlaksananya statusisan siswa. Nah, dan juga pencatatan bimbingan penyuluhan siswa. Yang keempat, menurut saudara, apa sajakah manfaat yang diterima setelah menjalankan proses pendidikan? Jelaskan. Nah, proses manfaat yang setelah menjalani proses pendidikan itu sangat banyak, terutama bagi kita, bagi masyarakat, dan juga bagi anak-anak sejak dini. Di kita ini anak-anak sejak dini itu dituntut untuk kita belajar agar kita bertambah ilmu, berpengalaman juga bisa, dan juga kita bisa belajar dari hal-hal yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, karena pendidikan itu sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan juga mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuhnya dan juga berkembang, setiap individu itu bisa memiliki kreativitas dan juga pengetahuan yang luas. Dengan kepribadian yang baik juga menjadi pribadi yang mendidik, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Lalu yang kelima, menurut saudari, pendidikan yang efisien itu seperti apa? Jelaskan. Menurut saya, pendidikan yang efisien yaitu pendidikan yang apabila pemberdayaan sumber daya seperti tenaga, waktu, dan biaya tepat sasaran dan menciptakan lulusan yang optimal. Namun pada saat ini tuh pendidikan di Indonesia itu jauh dari efisiensi, karena bisa kita lihat juga banyak sekali yang menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan, dan juga masih banyaknya pengangguran di Indonesia. Nah, karena kualitas pendidikan yang mereka peroleh juga tidak menjamin dengan jenjang pendidikan yang telah mereka tempuh. Jadi menurut saya efisiensi efisiensi pendidikan pada Indonesia ini kurang, karena juga masih banyak juga di luar sana yang tidak di luar sana. Contohnya itu di pelosok-pelosok. Di pelosok-pelosok itu untuk biaya dari pendidikannya, dari tempat-tempat sekolah, bahkan kayak seperti gurunya pun di sana kurangnya tenaga kerja, kurangnya juga sarana prasarana. Jadi menurut saya pendidikan di Indonesia ini masih kurang karena belum banyak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.